Aku betul nggak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas akhir basis data. Di sini ada anggota kami, nama saya Abid Faiz Saladin, dengan NIM 2251502011111007. Selanjutnya ada Arsa Zain dengan NIM 225150202011111008. Terus ada Mas Zainur Ridho 225150502071111004. Kemudian ada Krisna Resata Nugraha dengan NIM 225150202071111010. Tentunya akan dijelaskan oleh teman saya, Mohzainur Ridho. Permasalahan. Andaikan bahwa Anda adalah seorang konsultan IoT tertanam. Salah satu pelanggan Anda meminta bantuan Anda untuk membangun sistem monitoring suhu mesin pengambil jagung. Pabriknya berada di beberapa kota seperti di Malang, Kediri, Blitar, Ngawi, dan masih banyak lagi. Masing-masing pabrik terdapat belasan mesin pemipil jagung. Di setiap mesin paling tidak dipasang minimal 3 sensor suhu. Setiap sensor tersebut akan mengirimkan banyak data pada sistem IoT yang terpasang di masing-masing pabrik untuk selanjutnya akan dikirimkan dan disimpan di pusat database yang berada di Surabaya. Sebelum membangun aplikasinya, tentunya Anda harus mendesain database-nya. Entitas dalam kasus kota, kota di mana pabrik berada, pabrik di mana mesin pemipil jagung berada, mesin pemipil jagung individual di setiap pabrik. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, sensor di sini merupakan sensor suhu pada setiap mesin. Lalu data suhu ini adalah data yang dikirimkan dari sensor. Lalu teknisi yaitu orang yang merawat dan memelihara mesin dan log perawatan yang dimana catatan informasi riwayat perawatan pada mesin. Lanjut. Baik, sekarang menuju ke atribut untuk setiap entitas. Pada kota, atributnya ID kota yang merupakan primary key dan nama kota. Lalu pabrik dengan atribut ID pabrik, yaitu primary key, ID kota, nama pabrik, alamat, dan kapasitas produksi. Selanjutnya, pada mesin, memiliki atribut ID mesin yaitu primary key, ID pabrik, nama mesin, dan jumlah sensor. Pada sensor, atributnya ID sensor yang merupakan primary key, ID mesin, status aktif, dan lokasi sensor. Lalu teknisi, atributnya ID teknisi merupakan primary key, nama teknisi, dan nomor kontak. Selanjutnya pada log perawatan, atributnya ID log, yaitu primary key, deskripsi perawatan, ID teknisi, ID mesin, tanggal perawatan, dan jenis perawatan. Lalu terakhir ada data suhu, yang dimana atributnya berisi ID data yang merupakan primary key, nilai suhu, ID sensor, dan juga tanggal pengukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari atribut sebelumnya, kita tahu dalam satu kota bisa memiliki banyak pabrik, sehingga hubungan dari kota dan pabrik adalah one to many. Dari atribut ID kota pada pabrik merujuk pada ID kota, primary key pada tabel kota. Kemudian dari pabrik memiliki hubungan one to many dengan mesin. Atribut ID pabrik pada mesin merujuk pada primary key ID pabrik pada tabel pabrik. Kemudian yang ketiga ada mesin. Satu mesin bisa memiliki banyak sensor, sehingga hubungan dari mesin dan sensor adalah one to many. Atribut dari sensor yaitu merujuk ke ID mesin, primary key pada tabel mesin. Kemudian yang keempat, sensor dan data suhu. Dalam satu sensor bisa memiliki banyak data suhu. Sehingga dari data suhu ada atribut ID sensor yang merujuk pada primary key ID sensor pada tabel sensor. Kemudian yang kelima ada teknisi dan log perawatan yang memiliki hubungan one to many, sehingga dalam atribut ID teknisi dari tabel log perawatan merujuk pada primary key ID teknisi pada tabel teknisi. Kemudian yang terakhir ada mesin dan log perawatan yang memiliki hubungan one to many. Atribut ID mesin pada log perawatan merujuk pada primary key ID mesin pada mesin. Next. Kemudian dari sini
Eh, dari relasi sebelumnya, dari diagram sebelumnya kita mendapat relasi sebagai berikut. Kota ada tambahan ID pabrik yang merujuk pada pabrik, dan di pabrik ada tambahan foreign key ID mesin yang merujuk pada mesin. Kemudian dalam mesin terdapat tambahan atribut foreign key yaitu ID sensor yang merujuk ke sensor dan ID log yang merujuk ke log perawatan. Kemudian teknisi juga memiliki atribut tambahan foreign key yang yaitu ID log yang merujuk pada log perawatan. Kemudian terakhir ada data suhu yang tidak memiliki foreign key. Next. Selanjutnya adalah perintah SQL atau DDL-nya. Di sini terdapat 7 tabel. Yang pertama tabel kota dengan membuat tabel kota dengan perintah create table kota dan sebagainya. Kemudian membuat juga untuk tabel pabrik. Kemudian ada tabel mesin dan ada juga tabel sensor. Lalu di sini juga ada perintah SQL-nya untuk membuat tabel data suhu, tabel teknisi, dan terakhir ada tabel perawatan. Berikut merupakan tampilan ketika di MySQL. Di SSMS dan ketika di create table seluruhnya ada 7 tabel tadi. Kemudian yang di sebelah kanan ini ketika tabel-tabel dari perintah-perintah barusan di create table. Selanjutnya ada perintah SQL dalam DML. Jadi ini memasukkan data ke dalam tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya. Pertama ada dimasukkan di tabel kota, yaitu dengan isi kolom-kolomnya ada ID kota dan nama kota. Ini contohnya, salah satu contohnya itu ID kota yang pertama dan nama kota Jakarta. Kemudian memasukkan juga di tabel pabrik ada kolom ID pabrik, ID kota, nama pabrik, kapasitas produksi dan alamat. Di sini contohnya yaitu ada kota 1 yaitu Jakarta, ID pabriknya juga 1, pabrik Sumber Jaya dengan kapasitas produksi 1000 dan beralamatkan di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Next, yaitu memasukkan data-data ke dalam tabel mesin. Di sini ada kolom ID mesin, ID pabrik, nama mesin, dan jumlah sensor. Di sini contohnya yaitu ID mesinnya 1, terus terdapat di pabrik dengan ID 1, merek mesinnya yaitu mesin Yanmar, dan jumlah sensornya sebanyak 5. Nah, kemudian ada juga memasukkan data ke dalam tabel sensor. Ada kolom ID sensor, ID mesin, lokasi sensor, dan status aktif sensor itu sendiri. Di sini contohnya yaitu di mesin 1, lokasi sensornya itu di dalam mesin dan statusnya yaitu aktif. Di sini juga terdapat status yang non-aktif dan itu akan berakibat pada penyimpanan data suhu yang akan dijelaskan berikutnya. Jadi ketika sensor tidak aktif, maka suhunya yaitu 0 atau tidak termonitor. Kemudian memasukkan data ke tabel data suhu. Ini ada kolom ID data, ID sensor, tanggal pengukurannya, dan nilai suhu. Nah, itu tadi ID sensor di 102 dan 103 non-aktif. Di sini juga tidak terdapat nilai suhu yang tercatat. Jadi tidak tercatat karena sensornya non-aktif. Kemudian yang terakhir yaitu ada memasukkan data ke tabel teknisi. Ada 3 kolom, yaitu ada ID teknisi, nama teknisi, dan nomor kontak. Contohnya yaitu namanya Supriyadi dan nomor kontaknya sebagai berikut. Nah, ternyata ada satu lagi, memasukkan data ke tabel log perawatan dengan kolom-kolom yaitu ID log, ID teknisi, ID mesin, tanggal perawatan, jenis perawatan, dan deskripsi perawatan apa saja yang telah dilakukan. Di sini ada ID log, ID teknisi, dan ID mesin yang dirawat.
Kemudian ada tanggal perawatannya sebagai berikut. Jenis perawatan yaitu pemeliharaan rutin dan melakukan pembersihan dan pelumasan tugasnya. Nah, SQL query itu sendiri keseluruhan kodenya dapat dilihat secara online dengan link berikut. Jadi ini merupakan seluruh perintah query SQL-nya. Ada create table, kemudian memasukkan data ke tabel. Untuk penghitungan suhunya bisa secara otomatis tergenerate, yaitu pakai rentang 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ditampilkan dengan perintah select from kota, pabrik, mesin sensor, data suhu, teknisi, dan log perawatan ditampilkan seperti output di samping. Baik, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.